kita menghitung pengeluaran, kita kan ada yang kita masukin nih dari uang masuk, uang yang dipakai, sampai kita lihat sisanya tinggal berapa sih. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal blok aja data tersebut. Habis itu kita klik insert, terus kita ada tools yang namanya waterfall. Di tool waterfall tinggal kita klik, ya, nanti akan seperti ini. Nah, ini kan belum terlihat totalnya, karena di sini dia malah nambah. Caranya teman-teman klik. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait membuat visualisasi mudah di Excel. Nah, hari ini kita akan lanjut untuk menerjemahkan data yang kompleks. Pernah kebayang nggak sih kita punya dataset yang cukup besar, terus habis itu kita udah punya summary datanya, kemudian kita bingung nih, bagaimana mentranslasikannya ke dalam visualisasi. Nah, di kali ini, inilah waktu yang tepat buat teman-teman belajar hal baru, membuat visualisasi yang gampang, terlebih banyak sekali summary data yang masih dalam bentuk table ketika diceritakan ke audiens. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal, diantaranya teman-teman akan mempelajari bedanya single dan multi series chart itu sendiri apa. Jadi, cara dasarnya, single chart itu adalah kita cuma menggunakan satu dataset atau misalkan satu fitur. Kalau misalkan kaitannya sama data di machine learning dan sebagainya. Dengan adanya multi series chart, ini kita bisa menggunakan lebih dari satu data. Contoh, misalkan single chart kita mau bikin tren pertumbuhan inflasi di Indonesia. Jadi kita cuma punya satu data, inflasi data aja kan, inflasi data Indonesia. Dengan adanya multi series chart ini, kita nggak cuma lihat dari inflasi data, tapi kita bisa lihat dari BI rate atau kenaikan suku bunganya. Seperti apa? Nanti kita bisa lihat nih, apakah dengan adanya kenaikan dan penurunan suku bunga itu mempengaruhi inflasi atau enggak. Seperti itu. Itu berguna untuk multi series chart. Nah, salah satu penerapannya kita akan coba satu persatu nih, mulai dari combo chart, gitu ya. Habis itu pada chart, gitu seperti apa, waterfall, sampai di scatter chart, gitu. Hopefully ini bisa bantu teman-teman menerjemahkan data-data kompleks yang ada di sekitar teman-teman, sehingga teman-teman bisa menyampaikannya lebih luas ke audiens nantinya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yuk. Berikut ini adalah bedanya antara single dan multi series chart di dalam visualisasi. Di dalam single series chart, visualisasi cenderung sederhana. Artinya apa? Data yang teman-teman gunakan tidak kompleks atau hanya cuma satu dataset. Teman-teman perhatikan data yang ada di bawah. Di sini aku coba buat namanya visualisasi trend sales dari Januari 2014 di tanggal 3 sampai 28 Januari 2014. Bentuknya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman perhatikan, trennya bertumbuh kan dari 3 Januari sampai 28 Januari 2014. Nah, biasanya di single series chart itu cocok untuk menganalisis tren dalam satu kategori, gitu. Sehingga kita bisa melihat nih pergerakan dari datanya seperti apa. Tuh. Nggak hanya cuma sebelah bentuk, kalau misalnya indicate dari tren itu mungkin orang melihatnya, oh line chart gitu. Nah, teman-teman nggak hanya cuma line chart, visualisasi apapun, jika teman-teman hanya menggunakan satu data saja, itu dikatakan single series chart. Itu ya. Aku contohnya itu cuma indicate aja. Kenapa sih kita menggunakan single series chart? Tapi selepas dari itu nggak hanya cuma line chart saja. Tapi berikutnya ada namanya multi series chart. Multi series chart itu adalah gabungan dari beberapa data yang kita gunakan untuk dianalisis. Scope-nya nggak cuma membandingkan, gitu ya. Memang data kita yang kita gunakan itu lebih dari satu. Bukan artinya kita membandingkan antara data satu dengan data dua, gitu. Itu nggak sebatas itu ya. Tapi memang kita melihat pola dari data yang di satu sama di data dua. Sehingga ketika kita menggali pola tersebut, kita bisa melihat nih, melakukan analisis. Oh, ternyata pertumbuhan di A itu lebih baik dibanding di B, gitu ya. Setelah itu kita bisa melihat apa yang akan kita lanjutkan sebagai manajemen, gitu. Kita bisa gali dari sisi itu. Makanya biasanya ini cocok untuk lihat perbandingan antar kategori dan grup data. Nah, grup data atau kategori ini, kalau misalkan perbandingan, orang identiknya dengan dengan melakukan
bar chart yang saling membandingkan, atau bisa menggunakan scatter chart gitu. Enggak hanya sebatas itu ya. Apapun chart, ketika lebih dari satu data yang kita gunakan itu dikatakan multi series charts gitu. Nah, teman-teman bisa atur visualisasi yang teman-teman gunakan itu menggunakan change chart type. Jadi kita bisa mengatur perubahan chart-chartnya itu apa aja, kita bisa diatur di sini. Kalau misalkan di MacBook itu akan lebih terbatas dibanding di Windows. Jadi nanti teman-teman yang di Windows mungkin akan berasa lebih mudah dibandingkan nanti aku coba exercise di kali ini gitu. Nah, kalau misalkan di dalam visualisasi yang di sini, kalau misalkan teman perhatikan ya, kita ngebuat visualisasi antara sales dan order. Orang bilang namanya sales itu diikuti dengan order yang bertumbuh juga. Jadi kalau ordernya meningkat, sales juga meningkat. Nah, gimana kita bisa menjawab hal tersebut? Kita bisa menjawabnya dengan melakukan visualisasi gitu ya. Dengan ada visualisasi kan kita bisa melihat, oh benar, ternyata order itu diikuti dengan sales yang juga meningkat. Akhirnya kita bisa melihat, oke, apa yang akan kita lakukan berikutnya di periode tahun selanjutnya. Nah, dalam bentuk visualisasi kita bisa melakukan namanya flow series on, itu dengan primary axis sama secondary axis. Teman-teman lihat gak sih kalau di sini angkanya berbeda? Maksudnya berbeda gimana? Coba teman-teman perhatikan, di sini 484, di sini 1993 gitu ya. Secara dot di sini 1993, terus 484 di sini gitu ya. Kok secara gap nggak jauh ya? Padahal kan 1000 sama ribuan itu gapnya agak jauh ya gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya axis primary sama axis secondary. Nah, mungkin axis primary-nya kita khusus untuk si salesnya gitu ya. Nanti ntar yang secondary-nya kita pakai si order. Jadi kita antara data urutannya berbeda. Jadi kalau misalkan yang primary mungkin mulai dari 0, 15.000 gitu ya, 150.000 gitu ya. Terus habis itu 20.000, 200.000 gitu ya. Dan seterusnya. Sedangkan kalau yang secondary mulai dari 0, 500, 1000 gitu ya. Jadi value per axis-nya itu berbeda-beda antara yang di primary sama secondary. Nanti kita detailnya lihat di exercise ya, buat ngebayangin teman-teman yang baru pertama kali zoom in di Excel. Nah, dalam penggunaan multi-series chart itu ada banyak chart yang bisa teman-teman lakukan yang akan kita bahas kali ini. Salah satunya yang mulai kita bahas dimulai dari namanya combo chart. Combo chart itu sebenarnya teman-teman udah lihat di slide sebelumnya. Jadi kita menggabungkan 2 atau lebih jenis chart dalam satu visualisasi. Jadi teman-teman boleh loh, misalkan kita mau bikin visualisasinya tuh datanya ada 10, ada 9 gitu ya. Maksudnya 10 gimana? Gini misalkan, 10 jadi ini, terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, misalkan sebanyak ini. Jadi kan ada kolomnya ada banyak, terus row-nya ada 100 misalkan. Namun, apakah itu efektif ketika kita tampilkan ke audiens? Tuh. Makanya biasanya kalau aku menampilkan datanya itu antara 3 atau 5 lah maksimal. Kalau misalkan memang mau benar-benar mau menampilkan ya 5 informasi, jangan lebih dari itu karena mungkin secara gambar akan lebih kompleks, terus audiens akan kecoh antar grafiknya seperti itu. Nah, series datanya ini yang ditampilkan itu dalam bentuk primary sama secondary. Nanti teman-teman bisa atur nih. Contohnya di sini kalau yang ordernya kita sebagai series gitu ya. Terus yang sales sama district sales ini kan datanya dari sini ya. Sales dan district salesnya itu kita ajukan sebagai secondary. Kenapa kita ajukan secondary? Secara value angka dia itu ada di ratusan ribu ya, keduanya antara sales sama district sales. Artinya kita bisa gabungkan ini dalam satu aksis yang sama. Sedangkan kalau misalkan order digabungkan dengan district sales atau sales itu dia punya gap yang cukup tinggi. Bisa jadi nanti malah si angka 1000-nya itu nggak kelihatan, malah di kecil sekecil ini gitu ya.
Makanya kita perlu dia mengganti dia tuh ke aksis yang berbeda dengan disk cell sama sales agar dia tetap bisa kelihatan. Karena kalau misalkan dia digabungin, mungkin dia nggak kelihatan, terus akhirnya kita kurang pas menampilkan informasi visualisasi yang mau kita sampaikan. Seperti itu. Selanjutnya juga ada namanya bullet chart. Di bullet chart itu kita mengukur kinerja terhadap target. Maksudnya gimana? Misalkan di sini kita ada targetnya 100% gitu ya. Terus kita baru kecapai itu di 60%. Cara memvisualisasikan dengan mana? Dengan menggunakan bullet chart. Kita punya siapin dulu data targetnya, gitu ya. Ini adalah target itu adalah di 6 cells di sini. Terus habis itu capaian udah tercapai itu kita gajikan ke cells, gitu. Nah, visualisasinya mirip progress bar ya, terus tapi lebih informatif. Nah, kita menggunakan namanya cluster columns, namun dipisahkan antara primary sama secondary, ya. Kalau misalkan di cover chart tampil mirip, ini kita cuma ngatur aja grafiknya cuma pakai cluster columns. Nah, kalau misalkan kamu perhatikan di D6 cells itu aku jadikan primary, terus cellsnya itu aku jadikan secondary. Bedanya di mana? Bedanya tuh di gap. Di gapnya kita atur. Kalau misalkan kamu perhatikan di gapnya yang apa? Yang di 6 cells itu dia di 20. Sedangkan kalau yang di cells itu ada di 80%. Maksudnya gimana? 20 itu artinya jarak antara ini ke sini. Ini 20, ini 20, ini 20. Sedangkan kalau yang cells itu jarak 80 dari sini ke sini. Ya, jadi dia akan di dalam dari si disk cells. Cara bacanya gimana? Kalau misalnya kita udah buat grafik kayak gini, cukup mudah kan? Misalnya di 2014, disk cellsnya itu di angka 400K, kita udah sampai 484K gitu ya. Di 2015, disk cellsnya 550K, kita udah mencapai 471, masih ada gap dong yang harus kita selesaikan gitu ya. 2016, target disk cellsnya itu di 400, kita udah sampai 609, kita udah melewati target. Di 2017 kita tunggu juga, targetnya itu adalah 600, kita udah sampai 733K. Nah, ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman punya timeline, terus udah nyampe mana aja nih, gitu. Ada yang kurang atau enggak. Nah, teman-teman bisa menggunakan count ya, buat ngitungnya, terus habis itu targetnya berapa poin. Misalkan teman-teman mau ngumpulin jumlah tabungan setiap harinya, misalkan kita harus ngumpulin 10 juta. Nah, sampai sekarang tuh udah terkumpul berapa? Misalkan berkumpul 2 juta. Itu bulan selanjutnya terkumpul berapa? Dan terusnya teman-teman bisa evaluasi. Oh, nanti di Juli atau di Agustus ini bisa kecapai nih 10 juta gitu dan sebagainya. Itu bisa ngebantu teman-teman ketika membuat target kinerjanya. Nggak hanya cuma hal pribadi, teman-teman juga bisa buat kayak misalkan visualisasi project gitu ya, project management. Nah, project management targetnya itu sampai misalkan 20 Juli 2025. Nah, sekarang itu statusnya udah sampai apa gitu. Nah, teman-teman bisa hitung di situ menggunakan bullet chart-nya gitu. Nah, hal yang menarik di dalam visualisasi di Excel itu ada tools namanya waterfall chart. Waterfall chart itu adalah mengukur bagaimana nilai awal berubah menjadi nilai akhir. Artinya kita menganalisis kontribusi atau perubahan step by step. Dan chartnya ini sudah tersedia di Excel, teman-teman tinggal klik aja. Tuh. Contohnya, aku punya data kayak gini. Ya, misalkan kita gajian di tanggal 7, let's say. Nah, terus aku rekap nih, gajian masuk, terus habis gajian masuk aku pakai buat bagi-bagi, terus bayar kosan, bayar makanan, terus ada uang lagi tambahan tastel. Habis itu beli iPad, sisa uangnya tinggal sekian gini. Nah, kalau misalkan kayak gini kurang eye-catching ya. Kita nggak tahu nih bagaimana pergerakan uang yang kita miliki. Nah, teman-teman bisa pakai bantuan namanya waterfall. Di waterfall cukup isi, teman-teman tinggal blok datanya aja, gitu ya. Setelah itu kita klik waterfall. Nanti waterfall akan mulai nih. Oh, gaji masuk di tanggal 7 Januari, gitu ya. 7 Januari masuk 50.000, gitu. Terus habis itu berkurang 1.000, habis itu berkurang 3.000, kurang 10.000, gitu. Ya, terus habis itu nambah lagi 10.000. Terus tiba-tiba di berikutnya
ada beli barang 36.000. Nah, kalau gini kan kita bisa lihat nih, dari uang masuk sampai uang keluar itu selisihnya berapa? Oh, selisihnya 10.000 di sini. Jadi nanti ntar di 7 Februari bulan berikutnya kita bisa lihat, oh ternyata pertumbuhan kita di bulan selanjutnya itu ada 10.000. Uang 10.000 ini bisa kita tabung buat di periode-periode selanjutnya. Misalkan seperti itu. Ini cukup membantu sebenarnya ketika teman-teman menerjemahkan transaksi hariannya teman-teman. Tapi ingat, ketika menggunakan waterfall chart, pastikan menggunakan rumus kredit debit ya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau orang, aku menggunakan kredit itu positif, debit itu negatif. Jadi teman-teman bisa boleh gunakannya seperti itu atau sebaliknya. Yang penting teman-teman paham maksud plus dan minusnya. Makanya di sini kalau misalkan teman perhatikan, di sini positif kan, uang gaji masuk itu positif, berbagi itu minus, kos minus, makanan minus, side hustle positif, ini minus, terus sisa uangnya tinggal ini disama aja seperti itu, jadi kelihatan polanya. Oke, nggak cuma waterfall chart, ada visualisasi menarik yang bisa teman-teman gunakan, yaitu scatter plot di dalam Excel, atau bisa juga bubble plot ketika kita menggunakan variabel ketiga, yaitu ukuran size, untuk mempresentasikan besar kecilnya dari data tersebut gitu. Scatter plot itu digunakan untuk membandingkan dua data secara apakah ada korelasi atau enggak dengan menggunakan titik-titik gitu ya. Nah, cara size itu melihat apakah korelasinya itu juga mempengaruhi dari variabel lainnya yang ketiga gitu. Kalau misalnya kamu perhatikan di sini ada sales, cost sama count. Nah, di sini kita tinggal klik aja sih sebenarnya di scatter, terus kita tinggal atur apa yang mau kita pilih. Misalnya kita mau visualisasiin sales sama cost, ya udah kita tinggal klik scatter, nanti dia akan ngebuat dot-dotnya. Namun ketika kita mau bikin ada bubble, kita klik bubble, terus kita atur size bubble-nya itu pakai kolom apa, misalnya pakai kolom count. Nanti ntar dia akan menyesuaikan. Kalau misalnya teman perhatikan di sini salesnya itu 100 ya, semua ininya. Terus di sininya 200 cost-nya. Namun secara count-nya 9. Itu. Nah, terus ini yang lain sebagainya. Gitu ya. Cara scatter plot ini membantu kita melihat datanya secara gamblang, sehingga kita melihat bagaimana pengaruh antara sales sama cost mempengaruhi dari sisi item penjualan seperti apa, seperti itu. Oke, kali ini kita akan melanjutkan latihannya menggunakan SIP dataset, lanjutin dari data-data sebelumnya, termasuk nanti aku akan menggunakan data dummy untuk kita mencontohkan pembelajaran apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan visualisasi dari data yang kompleks itu sendiri seperti apa, seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba menggali lebih detail bagaimana menerjemahkan data yang kompleks tersebut sehingga mudah dipahami oleh audiens. Jadi bikin visualisasi yang cukup mudah seperti itu. Oke, mari kita mulai. Nah, ini adalah dataset yang kita gunakan. Ini datasetnya, terus ini informasi dari datasetnya apa aja. Nah, kita akan coba menyelesaikan dari DA1 sampai DA2 sampai DA3. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton di video ini, data ini aku share secara publik. Itu teman-teman bisa akses di deskripsi. Di situ ada link bit.ly/data-learning. Itu tinggal klik aja. Nanti dia akan diarahkan ke Excel. Teman-teman klik repository. Nanti klik repository, nanti ada tutorial. Bagaimana cara mendownloadnya? Teman-teman tinggal ikuti tutorialnya, download Excel-nya, terus teman-teman bisa akses di rumah masing-masing, seperti itu ya. Oke, kita coba selesaikan dari DA1 sampai DA3. Di DA1, ini case-nya adalah membuat grafik multi-chart. Berikut data yang dapat teman-teman gunakan untuk visualisasi. Targetnya kita adalah buat visualisasi seperti ini. Jadi teman-teman, tapi kreativitas masing-masing ya, secara warna dan sebagainya kita atur sendiri. Namun secara gampangnya, kita bisa atur di sini, kita blok datanya. Habis itu kita pakai recommend chart. Kita klik aja dulu kayak gini. Oke, udah kayak gini ya. Nah, sekarang kita atur si order itu sebagai primary chart. Sisanya sales sama district sales sebagai secondary. Caranya kita tinggal format data series di sini. Kita atur dia itu sebagai secondary. Terus yang ini juga jadi secondary. Nah, nanti ntar si order akan naik kan. Nah, kita atur ini grafiknya itu menjadi kolom. Itu. Nah, dia berubah, udah hampir sama ya.
Sekarang kalau misalkan di sini agak smooth, di sini agak kaku. Caranya gimana? Kita atur di sini, kita klik smooth line, nanti dia akan jadi smooth. Terus ini kita klik lagi jadi smooth line, seperti itu. Nah, secara warna teman-teman tinggal klik aja, tapi aku mau contohin di sini ada dotnya. Kita ganti line-nya itu yang ini, biar ada dotnya. Terus yang ini kita atur lagi biar ada dotnya juga, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita main di warna. Di warna kita tinggal atur di sini ada pilihan warnanya. Jadi kita misalkan di sini warnanya putih, terus lainnya kita ya udah nggak apa biru, abu-abu. Di sini kita atur warna putih, gitu ya. Udah mendekati, terus kita hapus, tinggal klik garisnya, kasih del, nanti dia akan kehapus garisnya. Terus abis itu si bar chartnya, biar gapnya nggak terlalu jauh, gitu ya. Kita bisa atur di ini, gap width-nya kita kecil. Nah, jadi dia akan lebih lebar kan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nambahin angka, tinggal add data label. Di add data label, teman-teman atur lagi posisinya ya. Add data labelnya diatur di center. Gitu. Jadi biar ada di tengah. Terus kalau misalnya teman-teman mau nambahin yang ada di line chart-nya juga, kita tinggal bisa tambahin add data label, ambil yang di above, gitu ya, kayak gini. Nanti dia akan memprosesikan. Terus kalau misalnya kita mau delete, kita tinggal klik aja. Ini kan udah keklik ya, datanya. Terus klik lagi, terus kita tinggal delete. Tuh. Jadi seperti itu. Nah, warna ini teman-teman bisa atur ya. Namun gimana Kak, di sini nggak ada ininya ya. Nah, caranya kalau aku biasanya tinggal klik ini terus ganti fontnya itu jadi warna putih. Gitu. Jadi kan nggak kelihatan. Nah, terus di sini kita save fill-nya kita warnain no fill. Sini juga no outline. Nah, tada jadi grafiknya. Seperti itu. Kenapa tadi aku ubah warna putih? Kalau misalkan aku delete biasa, dia akan kayak gini. Jadi kurang bagus, grafiknya jadi aneh. Makanya aku tetap keep, cuma warnanya aku jadi warna putih, biar dia grafiknya tetap berdiri dengan kokoh. Seperti itu. Ini ya, teman-teman bisa main lagi dari sisi warna, data label dan sebagainya. Yang penting kita objektifnya udah tercapai nih. Kita bisa bikin grafik multi chart. Itu di DA1. Nah, sekarang kita masuk yang lebih kompleks lagi di DA2. Di DA2 kita akan ngebuat namanya, ada masih ingat gitu ya. Ini adalah namanya bullet chart ya. Teman-teman, kita akan ngebuat bullet chart sendiri. Seperti apa sih caranya? Caranya kita cukup gampang. Teman-teman kayak gini, lakukan hal yang sama. Kita menggunakan recommended, terus kita klik di sini. Udah. Nah, dari sini kita akan ngebuat secondary sama primary. Oke, kita tinggal klik format data series. Yang ini jadi yang source jadi secondary, gitu ya. Oke, sekarang kita ubah grafik chart kolomnya jadi kolom cluster ya. Oke, di sini juga kolom cluster ya, sama-sama kolom cluster ya. Kita pastikan keduanya di kolom cluster. Oke, kalau keduanya udah di kolom cluster, berarti kita tinggal mainkan di nama gap ya, di gapnya. Nah, di gapnya itu kita atur kalau yang di luar distrik itu kita turunin jadi 20. Oke. Terus yang ini kita atur jadi 80. Nah, oke. Dari sini kita delete judulnya. Garisnya kita tinggal klik garis ini terus kita delete, ya. Terus ini kita delete. Terus kita delete di sini. Gitu. Nah, udah kayak gini. Sekarang kita tinggal main warna. Nah, teman-teman bisa pakai tambahin add data label ya buat datanya. Seperti itu. Terus kita mainin warna. Cara gampang sih tinggal gini doang sih sebenarnya kalau main warna. Teman-teman tinggal klik gitu ya. Nah, atau kalau misalkan mau ganti manual di format. Di sini kan ada warnanya. Kalau misalkan mau more ininya pakai klik more, terus habis itu kita tinggal tembak aja warnanya apa. Nah, kayak gini sama kan. Terus di sini kita juga bisa atur pakai more colornya, terus kita klik di sini. Oke, sama ya antara grafiknya di atas sama di bawah. Itu. Nah, di sini kalau misalnya teman perhatikan di sini ada garis-garis putih. Ya, ada garis-garis putih. Hitam lah ya di sini. Ini kalau misalkan aku klik view-nya ada grid lines, itu bentuknya masih ada background putihnya. Cara ngedelete-nya gimana? Teman-teman bisa klik save file-nya. Jadi yang diklik itu seluruh grafiknya, seluruh grafiknya diklik, gitu ya. Format, save file-nya itu kita no fill, yang outline-nya juga no outline. Jadi akan seperti ini. Seperti itu. Cukup mudah kan membuat grafik perbandingannya. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan coba grafik yang biasanya digunakan untuk orang menghitung pengeluaran. Nah, biasanya kalau misalnya kita menghitung pengeluaran, kita kan ada yang kita masukin nih dari uang masuk, uang yang dipakai, sampai kita lihat sisanya tinggal berapa sih. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal blok aja data tersebut. Habis itu kita klik insert, terus kita ada tools yang namanya waterfall. Di tool waterfall tinggal kita klik, ya, nanti akan seperti ini. Nah, ini kan belum terlihat totalnya, karena di sini dia malah nambah. Caranya teman-teman klik datanya, gitu ya. Klik lagi, habis itu klik kanan, set as total. Nanti dia akan jadi total, gitu. Cara. Jadi teman-teman ini akan berguna buat teman-teman ketika menghitung pemasukan sama pengeluaran sehingga bisa teridentifikasi lebih baik, gitu ya. Terus kita bisa atur nih antara increase decrease-nya, warnanya mau berubah dan sebagainya, bisa teman-teman atur lah, gitu. Oke. Ini dulu teman-teman, materi kali ini semoga bermanfaat. Teman-teman bisa gunakan di di kehidupan sehari teman-teman, baik ketika contohnya mengatur keuangan menggunakan grafik waterfall chart, terus atau misalkan menggunakan bullet chart untuk melihat progres dan sebagainya. Semoga bisa membantu dan sampai ketemu di sesi berikutnya dan sampai jumpa. See ya.